kadang disiram satpam karena kesiangan bangun dan sebagainya. Pernah kayak gitu, Om Seto? Oh iya, 2 kali saya ingat. Disiram satpam? Iya. Howdy. Ngobrak, ngobrak, ngobrol ngacak, ngobrak, ngobrol ngacak. Gue Farman Sokin, balik lagi di Ngobrak, Ngobrol Ngacak. Kali ini gue kedatangan tamu istimewa. Ini spesial banget. Dan semua orang memanggil Kak. Pertama kali gue manggil beliau adalah Om. Ada Om Seto atau Kak Seto, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Mas Gofar. Iya. Tahu Kak Seto pertama kali pasti semua orang dari kecil. Iya. Terus baru kesempatan bertemu pertama kali waktu aku ke rumah Kak Seto ya. Iya. Sama Dea. Sama ya. Dea Seto. Karena saat itu gue sama Dea itu lagi syuting film bareng Rio Dewanto. Gitu, akhirnya ketemu. Iya. Soalnya pertama kali ketemu sama Bunda terus. Akhirnya kayak main ke rumah. Yaudah main ke rumah, terus kenalan, halo gitu. Akhirnya kenalan sama anak-anak Kak Seto yang lain. Dan pada akhirnya sekarang ngobrol bareng di Ngobrak, Ngobrol Ngacak. Iya. Kak Seto, kemarin itu viral banget. Kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu berturut-turut itu nggak berhenti. Soal foto Kak Seto pertama kali upload abis keramas. Iya, betul. Orang nyangkanya pasti rambut palsu. Iya. Dan itu kayak sekedar apa dia? Iseng-iseng doang Kak Seto atau klarifikasi atau gimana Kak Seto? Iya, sebetulnya itu ide dari cucu saya. Oh. Ya, cucu saya. Jadi sekarang ini sudah punya cucu, jadi panggilnya bukan Kak Seto, panggilnya Kek Seto. Betul. Terus akhirnya ide tuh ya? Iya, jadi dia bilang, ayah kan panggilnya dia juga ayah, karena dari kecil ngikutin ibunya. Oh, oke. Anak saya kalau panggilkan ayah, jadi akhirnya anak juga panggil cucu juga ikut-ikutan ayah begitu. Lalu dia bilang, ayah kan dia dengar dari ayahnya mungkin ya. Jadi menantu saya bahwa sering dibilang ini asli atau palsu rambut saya ini gitu. Lalu kalau gitu gini aja, sekarang kan habis berenang sama-sama, jadi dalam berantakan gitu. Sekarang aku foto, nah setelah itu nanti di foto kalau udah rapi, nanti dibandingin loh. Ini kan nggak ada kan wig yang berantakan kayak basah kuyup gitu. Akhirnya natural gitu ya. Iya, gitu. Ya boleh saja gitu. Jadi ya akhirnya jadi foto itu yang bikin gempar itu. Ini bisa lihat di berita nih dari FIFA.co.id, sempat heboh kemarin dan memberikan penjelasan terkait soal foto tersebut gitu kan. Soalnya banyak yang menyangka netizen itu, coba di bawahnya lagi. Menyangka rambut palsu. Tuh, ini kita lihat beritanya tuh ya. Dan terbukti kan, udah terbukti gitu. Memang bukan rambut palsu. Nah, ada ini nggak sih, Om, perawatan khusus gitu atau yang rutin tiap hari, ada nggak sih? Sebetulnya nggak juga sih. Ya, hanya memang dari dulu kebiasaan ibu saya yang ngasih itu minyak kemiri gitu. Oh, dari kecil iya tuh supaya menghitamkan rambut. Iya, pokoknya pakai itu ya, waktu itu biar kuat lah gitu ya. Jadi ya sudah, jadi kebiasaan saja gitu sampai sekarang. Kadang-kadang kalau keramas pun ya ada yang waktu itu nawarkan sabun, bentuk sabun tapi untuk keramas gitu. Jadi sabun itu dari kemiri juga katanya. Oh, kandungannya kemiri. Iya. Ya udah, jadi pakai itu aja sekarang. Dan perawatannya juga gampang nih, kalau udah selesai diuyak-uyak sudah lama-lama kering sendiri. Terus sudah disisir, udah. Kadang-kadang kalau misalnya mesti ada banyak bergerak lari supaya poninya ini dahsyat anti gitu badai ya. Kalau kena angin tetap gak gerak kamu. Iya, nah itu kadang-kadang disemprot pakai Hairspray. Hairspray. Oh, pakai hairspray gitu juga. Ya, untuk poninya aja. Dan itu saya peroleh pada waktu pas suatu saat akan syuting di televisi, terus ini supaya nggak turun-turun, ini pakai ini gitu. Nah, pakai hairspray gitu. Saya lihat
hairspray. Nah sekarang apa aja hairspray-nya bisa dipakai. Oh, gitu. Itu pertama kali pakai hairspray di poni tuh kapan tuh Om Seto? Ya waktu itu sudah mulai di TVRI waktu itu. Oh udah lama berarti udah lama ya. Tahun 80-90an? Iya 80-an. 80-an ya? Iya betul. Jadi waktu itu kan saya mengasuh acara Aneka Ria anak-anak. Iya betul. Dengan Kak Heni Purwonegoro waktu itu. Iya Kak Heni Purwonegoro. Iya mulai tahun berapa tuh? 78 waktu itu ya. Nah kemudian waktu ini dikasih ini aja gitu ya udah. Jadi kadang-kadang sekarang kalau memang mau acara supaya nggak kena angin dan sebagainya ya anti badai. Gitu. Salah satunya viral lagi adalah ketika Om Seto tuh melakukan video parkour. Olahraga itu di rumah Om ya? Di rumah. Di tamannya ya? Iya. Itu lagi jalan-jalan ke atas terus tiba-tiba loncat gitu. Iya. Dan satu video di kampus ya Om ya? Oh di kampus. Lagi lari. Oh iya. Mengejar waktu. Ngejar waktu. Iya. Nah, yang kita bikin amazed adalah umur Kak Seto tahun ini beranjak 70. Iya. 70 tahun. 70 tahun. Men, gue 38. Ini gak bisa kayak gini nih. Kak Seto 70 tahun bisa kayak gini. Ini Kak Seto memang kan orangnya rutin hampir tiap hari olahraga Om ya? Iya, sebetulnya bukan olahraga ya. Ini bahasa Perancisnya pencilaan gitu. Pencilaan. Dari kecil memang dulu bandel yang nggak bisa diem, lompat sana, lompat sini. 4 tahun naik pohon jatuh, kepala bocor ya dijahit tuh? Ya. Ya makanya pakai poni terus untuk nutupi jahitannya nih. Oh, ada jahitan di sini Om ya? Iya, di sebelah sini nih. Ya. Jadi ya itu kan dia nggak bisa diem. Jadi sekarang ini supaya karena kalau saya terlalu banyak diem, itu malah jadi sakit gitu. Jadi gampang masuk angin, tapi ya dengan kadang-kadang hujan pun ya udah tetap jogging, lari-lari, ya sekeliling taman gitu aja. Hampir tiap hari tuh Om Seto ya? Iya, hampir tiap pagi ya. Oh, tiap pagi. Iya, jadi udara segar, matahari juga bagus. Terus ya supaya siap untuk melakukan berbagai kegiatan pada siang dan sore harinya. Kadang-kadang sampai malam juga kegiatannya kan. Gitu. Jadi kalau olahraga tuh apa aja tuh? Lari aja, jogging atau apa tuh? Iya, kalau misalnya kadang-kadang keluar kota nggak ada tempat untuk olahraga, paling lompat-lompat 50 kali gitu. 50 kali, ya. Kemudian push up sampai 80 kali. 80 kali Om Seto? Iya. Ya karena kebiasaan dari muda ya. Om Seto masih bisa push up tuh Bang? Iya, pakai gini ya. Pakai kepalan? Iya. Waktu itu kan pengagum Kopassus, Marinir gitu kan. Jadi ya koprol, ya push up, ya segala macam ya udah dijadikan tradisi aja gitu. Dan itu kebiasaan jadi Om Seto ya? Iya, kebiasaan sehingga ya jadi ketagihan ya. Pernah nggak sih satu hari miss olahraga gitu yang ya kadang-kadang juga kalau misalnya pagi-pagi sudah harus berangkat. Kerjaan gitu ya. Keluar kota ya kan. Saya kadang-kadang juga aktif dalam kegiatan perlindungan anak ya. Jadi kadang itu pagi ya nggak sempat olahraga. Ya nanti pas di mana aja. Kadang-kadang ya naik-naik. Kadang misalnya suatu saat di Sumatera Barat misalnya. Ada Danau Singkarak ya. Stop sebentar aja. Udah lari-lari sekitar situ aja. Gitu. Supaya darah mengalir lancar. Gitu aja. Jadinya ketagihan ya Om Seto ya, akan olahraga ya. Kalau olahraga tuh jadi sakit malah. Iya. Dan itu dilakukan selama berapa tahun Om? Ya saya ingat dari umur 10 tahun ya, kelas 4 SD itu sudah biasa jogging gitu, lari gitu. Jadi dan waktu itu saja jogging kira-kira sampai 3-4 kilo lah itu kebiasaannya itu. Jadi ya udah akhirnya terus dipelihara gitu. Wah. Mantap, 60 tahun jogging. Udah 60 tahun. Selama 60 tahun jogging. Jadi ini emang olahraga tuh salah satu kunci untuk biar melakukan aktivitas harian tuh biar nggak cepet capek kali ya Om Seto ya? Betul, supaya lebih fit lah gitu. Dan banyak orang penasaran bahwa benar. Ini kita konfirmasi apakah Om Seto atau Kak Seto ini vegetarian atau vegan, bener nggak sih Om? Iya, sejak tahun 2011 lah sudah mulai itu. Jadi
ya untuk menjaga ini aja kebugaran tubuh. Yang saya pelajari ternyata sayuran, buah-buahan itu sangat penting sekali untuk menjaga kebugaran, dan tempe itu ternyata gizinya dahsyat sekali. Jadi tempe favorit nih? Favorit ya. Tiada hari tanpa tempe. Tempe senangnya diapain Om Seto? Ya dibacem. Oh, bacem ya, itu. kebanyakan bacem itu ya. Kadang digoreng tapi lebih sering dibacem. Gitu. Ya. Kalau makan goreng-gorengan masih tuh Om ya? Pakai minyak gitu ya? Iya, kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Tapi yang lebih banyak ya itu sayuran. Sayur itu dari apa? Itu yang di rumah ada itu apa? Lodeh. Bukan. Oyong. Sayur asam sop, genjer yang isinya bagus itulah, kok saya coba lupa. Iya. Sayur apa? Daun kelor ya. Di rumah kebetulan banyak sekali tumbuh daun kelor. Ya udah itu dimasak. Kadang-kadang juga bayam, kangkung. Ya pokoknya yang daun-daun hijau lah. Kadang-kadang juga lalapan juga. Gitu. Paling nggak senang Om buah atau sayur apa tuh? Paling nggak suka? Hampir semua sayur suka. Ya, yang nggak suka yang sayur ada daging itu. Terus terang. Yang dicampurannya ya? Iya, betul. Kalau buah ada yang nggak suka sih? Buah itu dulu agak nggak suka durian. Tapi sekarang penggemar berat. Kata orang-orang nggak suka durian tuh kayak kufur nikmat. Benar. Nah, ini sesuatu yang menarik karena orang kalau nggak suka durian itu benar-benar anti sampai kapanpun. Akhirnya bisa suka tuh gimana ceritanya Om Seto? Ya mungkin waktu merasakan pertama kali itu pas durian yang nggak enak ya, yang keras, yang durian nggak terlalu suka begitu. Dan kadang baunya gitu pas lagi bau yang nggak enak gitu. Tapi suatu saat ke tempat coba jadi ini durian yang lain, ini enak sekali. Begitu saya coba, wah enak juga ya. Nah sekarang ya durian montong segitu tuh wah penggemar berat sekarang. Tuh yang gak suka durian coba dulu. Mungkin lu belum ketemu durian yang enak kayak Om Seto. Nah ini saya penasaran sama masa mudanya Om Seto nih. Iya. Dulu kan sempat jadi penyiar radio, siaran di Prambors ya. Oh iya. Bersama Pak Sarlito. Sarseto Show. Iya. Sarseto Show. Dan itu membicarakan soal remaja Om ya? Iya. Temanya remaja. Itu gimana ceritanya Om tiba-tiba masuk Prambors gitu? Iya, memang waktu itu saya dan Prof. Sarlito itu antara mahasiswa dan dosen. Nah kemudian kok lama-lama juga ada perhatian dari beliau, kok kamu suka gini, kamu gini dan sebagainya. Akhirnya kita bertemu pada satu titik yang kami merasa mungkin merasa semacam kreatif gitu, sama-sama kreatif gitu. Nah karena saya juga dunia anak-anak, remaja itu juga termasuk anak, masih sampai umur 18 tahun kan definisinya masih anak. Nah akhirnya kita banyak diskusi. Lalu beliau ditawari oleh Prambors untuk membuat acara untuk remaja. Lalu Prof. Sarlito mengajak, panggil saya Seto gitu aja. Seto, mau nggak kita bikin acara sama-sama? Oh boleh, siap. Gitu ya udah membahas mengenai berbagai masalah remaja. Dan kemudian ya udah diberi judul antara Sarlito dan Seto Show, lalu disingkat Sarseto Show. Ya. Nah kemudian ya sering membahas masalah remaja, mengundang tamu-tamu remaja. Nah kemudian, dari sekolah-sekolah tuh berarti ya Om? Ya dari SMA gitu. Nah waktu itu saya lupa sudah selesai atau masih mahasiswa ya. Nah kemudian salah satu tamu di dalam wawancara itu akhirnya sama-sama ada feeling gitu. Ini seru dan nih. akhirnya itu yang menjadi istri saya. Bunda, ini saya nyebutnya Bunda soalnya gara-gara Dea bilang Bunda, Bun gitu. Cerita tuh Bunda. Iya Far, dulu kan Kak Seto penyiar gitu. Oh iya penyiar Prambors. Jadi katanya kalau nggak salah saya dengar nih ya,
ada sesi tanya jawab ya? Iya. Terus yang maju tuh 3 orang atau 4 orang gitu. Salah satunya Bunda nih. Nah, pertama kali ngeliat tuh, wah dia udah ada feeling kan ya, Om Seto ya. Terus apa yang Om Seto lakukan nih? Nah, PDKT remaja zaman Om Seto nih sama zaman sekarang, mungkin masih ada relate-nya gitu kan? Kalau lagi naksir sama orang gitu. Dulu Om Seto gimana tuh? Iya, pokoknya udah feeling, terus gitu saya bilang tuh, rumahnya di mana gitu. Oh, saya ingat saya udah selesai waktu itu kok. Saya udah berumur. Terus rumahnya di mana? Dia bilang di Grogol gitu. Terus wah, kebetulan saya nanti ada rapat dosen di ada sebuah perguruan tinggi di Grogol gitu. Mau nggak pulang sama-sama gitu. Saya anterin deh gitu. Nah, kebetulan dia itu sudah ada yang menjemput dan mengantar gitu. Oh, dari pihak keluarganya? Iya. Terus ya udah gitu, apa-apa. Terus sebelum itu ngobrol-ngobrol dia punya keponakan kembar gitu. Terus saya bilang, kalau begitu boleh dong kapan-kapan ikut gabung itu keponakannya itu, karena kami punya organisasi kembar. Gitu ya. Nah kemudian saya tanya, kalau misalnya hubungi nomor teleponnya berapa? Dia sebut nomor teleponnya. Tapi saya udah biasa luar kepala langsung gitu. Oh ingat tuh? Ingat langsung. Jadi seolah saya cuek gitu aja. Udah tahu gitu. Sudah. Nah beberapa saat kemudian saya pikir sudah sampai di rumah malam. Saya waktu itu belum ada handphone kan, jadi telepon biasa. Telepon, ya udah. Yang angkat pertama kali itu orang tuanya atau siapa tuh? Kalau nggak salah kakaknya waktu itu. Ya. Sudah, saya bilang saya boleh bicara dengan Devi gitu. Udah diambil gitu. Udah ngobrol-ngobrol di situ. Nah, akhirnya seri 1, seri 2, seri 3 terus berlanjut. Nah, zaman dulu tuh ngedate-nya di mana tuh Om? Ingat gak Om? Misalnya lagi mau ngedate atau jalan bareng gitu. Iya, waktu itu saya memang juga sudah mulai sibuk ya. Nah, terus waktu itu saya pas ulang tahun, saya bilang saya mau merayakan ulang tahun, mau nggak menemani saya? Gitu. Nah, itu akhirnya kemudian saya jemput, saya ajak ke sebuah restoran di Jakarta. Gitu. Berdua doang tuh, Meh? Berdua doang. Gitu. Nah, udah, nah disitulah penembakan dimulai. Menyatakan perasaan berarti di restoran itu, Om? Masih ingat restoran apa, Om? Itu di hotel Mandarin ya, hotel Mandarin. Ya. Masih ada nggak sih Mandarin? Oh, yang di Sudirman, Tamrin. Di pojok itu ya. Yang di Bundaran HI itu ya? Ya, dekat Bundaran HI itu. Di sana tuh. Ya. Jadi di coffee shopnya di situ. Ya sudah, itu. Nah, memang waktu itu umurnya sudah cukup jauh. Iya. Jadi saya waktu itu ulang tahun ke-36. Dia masih 18 tahun. 18 tahun. Nah, waktu saya ngomong gitu, dipikir dia, ya mungkin apa wajah saya seperti bayi atau apa gitu ya. Nah, muda nih umurnya. Dipikir masih 24, 25. Wah, gitu. Dikira gitu Om? Iya. Nah setelah tahu umurnya 36 gimana reaksi Om? Ya artinya sudah kan, dia nggak nanya umur berapa dan sebagainya begitu. Pokoknya ya udah, makanya mulai jadian ya sering pergi, nonton dan sebagainya gitu. Nah Om Seto kan bisa dibilang public speaking itu bagus banget ya. Maksudnya kata-kata tuh tertutur gitu kan, dan tidak ada struktur yang salah gitu. Jadi didengar tuh enak banget gitu kan. Nah, apakah itu salah satu modal untuk saat itu untuk deketin Bunda Om? Ya, sebetulnya banyak orang nggak tahu saya ini gagap. Gagap Om? Iya, saya itu hanya karena dilatih terus-menerus. Tapi dari kecil, saya kalau misalnya bilang ke Bandung, itu ke Bandung. Ke Surabaya, ke Surabaya gitu. Nah, tapi waktu itu pas ada kelas 2 SMA, ada pemilihan OSIS. Nah, pemilihan OSIS itu di kampanyenya harus pandai bicara, harus pandai pidato gitu. Nah, akhirnya saya tulis bahan pidatonya itu,
lalu saya hafal, saya latih ucapkan sampai saya ingat 25 kali. 25 ya, kali. Okay. Jadi pada waktu teman-teman saya anjurkan untuk kita bangun sebuah kegiatan yang lebih bermanfaat di sekolah kita, pokoknya gitu-gitu lah. Nah, itu karena udah dihafal luar kepala. Nah, jadi latihan dong. Latihan gitu. Jadi pada waktu kemudian saya juga pernah menjadi pembawa acara di TVRI waktu mahasiswa, waktu itu Universitaria. Nah itu juga materinya mewawancarai para guru besar atau dekan atau rektor itu juga saya latih terus juga. Waktu untuk anak-anak pun waktu dengan kayak ini juga saya latih karena kalau tidak ya masih itu sering kumat lah gagapnya. Sampai sekarang itu kalau tanggal-tanggal tua itu gagapnya lebih parah lagi. Itu. Tapi berarti gagap itu ibarat kata tuh bisa diperbaiki gitu, Om ya? Menurut pengalaman saya, iya. Jadi saya gagap itu diperbaiki. Dulu saya juga minder, pemalu, ya semua dilatih ya. Mungkin saya hanya ingat suatu kata Mutiara, bisa karena biasa. Gitu. Jadi dibiasakan. Nah, ketika minder dan malu sampai akhirnya jago banget public speaking, Om. Karena di luar sana mungkin banyak orang yang lagi mengalami hal yang serupa gitu. Nah dari Kak Seto sendiri tuh untuk menyiasati keminderan itu gimana tuh? Iya, salah satunya saya ini dari dulu punya buku harian. Diary gitu ya? Iya, diary itu. Nah itu salah satunya saya curhat ke buku harian. Jadi waduh saya merasa gagal, saya merasa begini. Nah untuk memotivasi itu saya juga komandokan kepada diri saya. Seto, kamu harus begini, kamu harus ini, latihan begini. Iya, saya tulis. Gitu. Nah, saya mengalami kegagalan itu berkali-kali. Saya misalnya gagal waktu lulus SMA, gagal masuk kedokteran. Iya, Erlangga itu mah. Erlangga waktu itu. Nah, saya kembar kan. Kak Kresno. Ya. Dia diterima, saya enggak. Nah, saya kan wah malu sekali kan. Nah, gara-gara itu kan biasa kembar suka dibanding-bandingkan kan. Betul. Jadi, wah dia sukses kok kamu enggak. Nah, saya kan wah terpukul sekali gitu. Nah, gara-gara itu akhirnya saya putuskan bahasa Jepangnya minggat. Gitu. Saya kabur ke Jakarta. Iya. Nah, namanya juga nggak punya teman, nggak punya saudara. Saya pikir gampang hidup di Jakarta. Saya 7 bulan jadi gelandangan. Gelandangan tuh? Saya tidur di emperan pasar, di sampah, di mana-mana pokoknya. Selama 7 bulan? 7 bulan, ya. Jadi pemulung, jadi kuli pasar, jadi apa? Ya kadang-kadang kalau itu ngamen atau apa segala macam. Tapi orang tua tahu tuh, Om? Nah waktu itu kan namanya minggat kan, jadi selama itu memang nggak ada berita, nggak ada kontak kan gitu. Tapi saya udah pesan, pokoknya saya akan kembali kalau sudah berhasil, saya bilang begitu. Wah, gokil. Jadi udah gitu. Nah akhirnya saya jalan melamar jadi office boy di sebuah kantor di Jalan Muhammad Yamin nomor 5 kalau nggak salah itu. Kantor apa tuh Mas? Kantor BK3S. BK3S. Ya, Badan Koordinasi Kerjasama Kegiatan Sosial. Gitu. Waktu dipimpin oleh Ibu Nasution. Gitu. Nah, saya udah akhirnya diterima jadi office boy, dari ngepel, nyapu segala macam, bikinin minuman untuk para pegawai di sana gitu. Dan malam bisa ngetik juga. Akhirnya saya tanya dari para yang banyak yang bekerja adalah ibu-ibu karena kegiatan sosial. Bu, ada nggak ibu-ibu yang perlu pembantu rumah tangga supaya saya dapat tempat yang mapan lah gitu. Karena kalau enggak tidur di mana-mana, kadang disiram satpam, karena kesiangan bangun dan sebagainya. Pernah kayak gitu, Om Seto? Oh iya, 2 kali saya ingat. Disiram satpam? Iya. Wow. Tapi ya kenangan indah semua. Masa-masa emas ya. Masa-masa emas. Nah akhirnya ada, boleh gitu. Akhirnya ada seorang ibu yang tinggal tidak jauh dari kantor juga, di Menteng juga ya. Akhirnya tapi karena waktu itu belum ada kamar, jadi sementara saya tidur di bekas kandang ayam gitu. Di bekas kandang ayam? Iya, saya bersihkan, ya pokoknya udah. Yang penting ada atapnya gitu. Ya udah, nah saya 3 bulan memang saya kerja dari pagi jam 5 pagi sampai jam 11 malam, kadang udah lelah. Saya nggak kuat kan, saya mau minta izin, mau keluar, tapi dibilang, saya tahu mungkin karena saya dekat dengan putra-putrinya gitu.
ya udah kamu sekarang tidur saja di kamar salah satu anak yang paling bandel waktu itu. Paling bandel tuh? Ya, tapi dengan saya kok jadi akrab, jadi seperti sahabat gitu. Iya. Perbedaan umurnya sama anak itu berapa tuh? Ya, saya waktu itu, sebentar ya, kira-kira saya umur 22 ya, dia umur 11 tahun. Oh, 11 tahun ya. Dia kelas 5 kalau salah ya. Gitu. Bandel banget tuh Om. Ya, pokoknya kalau malam ya bercanda apa siraman air macam itu. Gitu. Tapi ibu itu sangat baik sekali sampai akhirnya begitu baiknya sampai saya diangkat sebagai anak. Gitu. Oke, sama ibu itu. Iya. Nama ibunya siapa tuh Om Zed? Beliau suami beliau adalah salah satu direktur kredit Bank Indonesia pada waktu itu. Yang tanda tangan di uang. Oke. Ibunya tuh Om ya. Yang kenal sama Om Seto. Bapak ya, suami itu. Jadi yang kenal Om Seto ibunya dulu berarti ya. Ibunya di kantor kegiatan sosial itu. Jadi beliau begitu baik. Saya kalau sakit juga diperhatikan, diberi obat dan sebagainya. Dan akhirnya kami ya udah dengan putra-putrinya sudah seperti saudara sampai sekarang udah seperti keluarga saja. Masih kontak? Masih sering kontak. Ada WA grupnya sampai sekarang juga komunikasi gitu. Jadi yang bekas pembantunya tapi udah jadi seperti saudara. Karena melihat mungkin ini kok berdua kok akrab banget gitu ya. Kok dia tuh nggak bandel sama ketika lagi sama Om Seto gitu ya. Mungkin iya. Tadi, Om, ya? Iya, salah satunya juga itu ya. Artinya ya udah cocok gitu. Memang kemudian ada salah satu juga adiknya yang satu kamar itu yang penyandang polio dan saya selalu merawat juga. Oke. Ya. Itu jadi akhirnya ya sering pergi kemana-mana selalu diajak gitu. Makan juga makan bersama gitu. Jadi pokoknya luar biasa sekali. Seperti gitu. keluarga lah. Udah seperti keluarga gitu. Bahkan saya pernah ingat, saya pulang waktu itu aktif kegiatan mahasiswa kan. Nah pulang agak malam gitu. Terus di situ ada satpam kan. Terus Pak mau lewat pintu belakang aja supaya nggak ketahuan kalau saya pulang malam. Gitu. Tiba-tiba dari jauh udah dipanggil Seto. Wah, dari pintu utama gitu. Kamu sini. Wah saya pikir dimarahin ya. Terus saya tahu kamu pasti capek. Nah beliau juga manggil saya panggilnya juga bukan tuan nyonya tapi ibu dan bapak. Gitu. Ibu bikinkan susu supaya kamu kuat. Gitu. Ini kamu minum. Saya terharu sekali waktu itu. Saya ingat sekali. Ya udah kamu istirahat ya. Besok kan kamu harus kegiatan lagi begitu. Jadi udah seperti ibu kandung saja. Gitu. Jadi ya sampai sekarang penuh kenangan lah kegiatan itu. Dari situ berarti kuliah masih di tempat itu Om ya? Iya, masih kuliah di tempat itu. Nah, setelah saya lulus, kemudian ya saya juga harus belajar mandiri. Saya juga sudah sambil bekerja, mengasuh anak-anak segala macam. Nah, akhirnya saya bisa kontrak rumah kecil lah gitu. Ya udah, akhirnya saya kontrak rumah. Ya udah saya berpisah di situ, tapi tidak jauh dari rumah yang utama tadi. Oke. Nah, Om Seto ingat gak? Gaji pertama yang proper gitu yang wah ini lumayan nih itu pas kerja di mana tuh? Iya terus terang ya gaji di situ waktu itu saya ingat Rp1.000. Rp1.000? Iya. Per bulan. Per bulan? Iya. Oh oke. Rp1.000 saya bentar ya kalau saya bandingkan naik bis kota itu waktu itu kalau tidak salah Rp25. 20 perak ya? Iya. Gitu. Wow, sebulan Rp1.000 tuh. Kerja di rumah itu, Mbak? Iya. Tapi kan semua udah terpenuhi makan kalau terpenuhi. Gitu. Nah, memutuskan kuliah tuh pasti kan konsultasi dengan ibu itu, Om ya. Saya mau kuliah di sini gitu. Iya. Saya waktu itu gagal 2 kali masuk kedokteran. Jadi pertama kedokteran Erlangga gagal, saya coba ketiga fakultas kedokteran lain, Gadjah Mada, Undip dan UI. Nah akhirnya gagal, kemudian yang berikutnya coba UI lagi, gagal lagi. Nah sambil demikian saya itu juga menjadi asisten Pak Kasur. Oh iya. Nah, disitulah saya juga memperdalam ilmu bagaimana melindungi anak, mendidik anak,
membahagiakan anak-anak itu dari beliau. Gitu. Nah, salah satu yang juga saya ajak diskusi selain Ibu tadi juga Pak Kasur. Dan saya dengan Pak Kasur ini saya mengadu, Pak, saya gagal lagi, Pak. Gitu. Beliau yang mengatakan, Dik, rupanya adik lebih cocok bukan jadi dokter. Lalu jadi apa? Jadi psikolog. Gitu. Coba masuk fakultas psikologi tahun depan. Gitu. Saya sudah coba, saya mau pelajari, saya mencoba kenal dengan psikolog. Saya pikir, rupanya cocok juga ya. Apalagi bilang pelajari psikologi anak-anak nanti akan lebih pintar dari saya. Pak Kasur bilang begitu. Jadi saran dari Pak Kasur tuh ya? Iya, beliau yang mendorong saya untuk memilih jalur sebagai psikolog. Begitu. Akhirnya dicoba nih tahun depan nih Om nih. Iya. Masuk. Alhamdulillah akhirnya diterima. Ya sudah. Mulailah saya, salah satu saya ingat waktu itu juga diwawancarai kan. Lalu pernah hobinya apa gitu. Saya karena sudah mengasuh anak-anak bersama sebagai asisten Pak Kasur, saya tulis hobi saya mengasuh anak. Itu diketawain sama dosen-dosen apa yang menguji itu. Kamu laki-laki kok mengasuh anak? Sempat begitu. Nah, itu di kampus mana, Om? Di UI. Di UI ya? Di UI, ya. Jurusan Psikologi, ya. Nah, kenal sama Pak Kasur pertama kali itu gimana ceritanya, Om Seto? Iya, waktu itu saya saya masih sebagai gembel, kadang-kadang di suatu tempat itu ada tukang sayur, ada apa yang ada semacam posnya begitu, terus saya bantu cuci piring begitu ya. Nah, itu ada TV begitu. Ada TV. Nah, pas sore hari itu ada TV siaran Bu Kasur. Kemudian, wah, saya ingin seperti ini. Dan saya sebelumnya sudah kenal nama Pak Kasur dan Bu Kasur dari majalah yang sering saya baca pada waktu masih SMA itu. Akhirnya suatu saat ya dengan pakaian yang saya jadi gembel pun pakai batik. Dari dulu tuh sudah biasa pakai batik itu. Terbiasa pakai batik dari dulu. Iya. Nah, itu saya cari batik yang paling rapi, saya datang ke TVRI, lalu saya tanya, saya mau ketemu dengan Ibu Kasur gitu. Lalu coba ketemu dengan salah satu pejabatnya, wah, Ibu Kasur bukan di sini. Ibu Kasur rumahnya hanya kalau siaran saja di sini. Di mana rumahnya? Dikasih alamat, pokoknya kamu di depan ada Taman Ismail, Jalan Kebun Binatang 4 nomor 2 waktu itu. Jadi dari Senayan saya jalan kaki ke Cikini itu. Jauh tuh. Ya, lumayan itu. Makanya karena sudah biasa jangan jalan-jalan kaki, jogging juga biasa. Jadi nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Iya. Nah, udah saya ingat sekitar jam 2 saya ketok pintunya, tok. Yang membukakan itu Pak Kasur malah. Gitu, selamat siang Pak. Saya calon mahasiswa UI, dia bilang. Namanya calon kan, maksudnya kapan-kapan. Gitu. Oh iya, kenapa? Pak, saya mau menjadi pembantu Bapak atau apapun asisten Bapak, nggak usah digaji Pak. Saya bilang gitu waktu itu. Om Seto ngomong itu? Iya. Karena di mana-mana sebelumnya kalau ngelamar kemana begitu, selalu ditolak gitu. Wah, udah nggak butuh. Begitu nggak usah digaji. Oh boleh. Ya udah nanti sore datang ke Taman Situ Lembang. Beliau kasih tahu. Jadi kebun binatang dengan Danau Situ Lembang itu nggak jauh gitu. Nanti sore jam 4 di situ ya. Baik Pak. Gitu. Udah. Akhirnya ya udah saya cari warung waktu itu uang udah makin nipis kan gitu. Ya udah singkong apa yang murah-murah, pokoknya ganjel perut lah. Pas sebelum jam 4 saya udah datang, terus akhirnya pas jam 4 saya langsung, Pak, saya yang tadi siang datang. Oh baik. Ya udah ibu-ibu, sekarang saya punya asisten baru nih. Siapa dia namanya? Nama saya Seto, Pak. Nah, mulai sekarang saya asisten baru, kita panggil Kak Seto. Jadi di momen itu. Dan di situ saya lihat persis jam 4. Dan setelah itu malamnya saya menulis buku harian, tanggalnya adalah tanggal 4. Bulannya adalah bulan April, bulan 4. Jadi serba 4 itu. jadi sekarang kenangan 4 itu angka keramat buat saya. Dan itu menjadi tanggal keramat tadi ya? Iya. Setiap tanggal 4 kayak ada momen-momen celebrate. Iya. Gitu ya. Nah,
Saya setiap tanggal 4 April, saya sering antara 4 April atau tanggal ulang tahun saya nyamar kembali sebagai gelandangan. Jadi tidur di emperan pasar, di tempat sampah, kadang di Bantar Gebang, kadang di pokoknya untuk mengenang kenangan-kenangan indah saya memulai di dunia anak-anak itu. Gitu. Melakukan seperti itu? Iya, iya. Sampai berapa lama tuh? Ya hampir selalu setiap ini. Kemarin pun kemarin nggak bermalam, biasanya bermalam. Tapi pada tanggal 4 itu saya dengan pakaian dinas saya, gelandangan rombeng-rombeng, terus rambut dibikin acak-acakan begitu. Ya udah kembali memulung, mengikuti sampah segala macam gitu. Wah, jadi ada orang yang dalam nggak sih Om ketika kayak gitu lagi menyamar gitu? Hampir nggak ketahuan. Hampir nggak ketahuan ya. Wah hebat. Nah ini menarik banget kalau misalnya tanggal 4 adalah merupakan tanggal keramat buat Om Seto atau Kak Seto gitu kan. Hampir setiap tahun berarti Om ya? 4 April 4 April itu kayak selebrasi, merayakan, sekaligus mengenang, pakai baju kebangsaan yang gembel-gembel gitu, mulung segala macem. Dan itu dilakukan demi kayak mengenang masa-masa kemasan pada saat itu. Iya. Dan kemarin itu, kan pas tahun ini kan, tanggal 4 April kemarin sudah pandemi kan. Jadi gembelnya pakai masker juga. Pas 50 tahun pengabdian saya di dunia anak-anak itu. Jadi 50 tahun. Kan waktu itu 4 April tahun 1970 kan. Nah berarti kemarin 4 April kemarin 2020. 50 tahun. Iya, 50 tahun ya. Jadi nanti April nanti 51 tahun nanti. Oke, 50 tahun di dunia anak. Diikrarkannya tuh di Taman Situlembang. Taman Situlembang, iya. Oleh Pak Kasur. Iya, dan itu momen-momen di mana ini kayak mengubah segalanya nih Om. Iya. Di momen itu Om. Betul. Apalagi cerita menarik soal sosok Pak Kasur nih di mata Om Seto. Iya, kemudian saya ingat tanggal 23 September tahun 70 itu. Waktu itu saya membantu membereskan angklung karena beliau juga sering mengajar angklung ya. Ada sanggar dia ya? Iya, ada sanggar beliau begitu. Lalu beliau mengatakan, "Dek," beliau manggil saya Dek gitu. "Kalau saya mati," ini kata-kata beliau seperti itu. "Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Begitu. Itu kata-kata itu dan malamnya selalu saya tulis gitu. Jadi saya ingat sekali bahwa ya ini amanat beliau untuk supaya ya saya terus mengabdi di dunia anak-anak, melanjutkan perjuangan beliau juga. Termasuk nanti juga beliau juga ini mencipta lagu, kemudian ya terjun mengasuh anak-anak sendiri. Jadi waktu itu juga kan kemudian saya melanjutkan usaha beliau. Jadi waktu itu kegiatan itu dari Taman Situlembang dipindahkan ke Taman Ria Senayan waktu itu. Taman Senayan di pulau waktu itu masih terbuka. Masih rumput tanah gitu ya? Iya, betul. Nah, tapi lama-lama karena itu sore hari, setiap jam 4 sampai jam 5:30 begitu. Karena sore hari sering anginnya besar, nah Pak Kasur sudah mulai tidak kuat gitu. Akhirnya beliau memindahkan kembali ke rumah beliau gitu supaya nggak jauh begitu. Tapi lalu beliau bilang, "Dek, murid yang baik harus bisa lebih hebat dari gurunya." Begitu. Jadi coba adik tolong juga menciptakan seperti ini. Lalu saya minta izin, "Boleh tidak Pak? Kalau yang di Taman Ria yang ditutup itu saya lanjutkan sendiri." Oke, boleh gitu. Nah itu setelah saya mahasiswa. Setelah saya mahasiswa, kemudian ya sudah akhirnya saya buka sendiri karena saya anggap anak-anak ini kan seperti sedang kemeratu-ratunya, sedang dalam tanda kutip bandel-bandelnya, sudah aktif-aktifnya. Energinya berlebihan gitu. Anak usia 3-4 tahun gitu ya. Jadi akhirnya ya udah, ini adalah ratu dan raja, maka tempat ini saya sebut sebagai istana kanak-kanak. Jadi kalau beliau namanya kebun kanak-kanak gitu. Nah, saya anggap ini saya dianggap sebagai istana kanak-kanak. Nah, itu saya ingat saya dirikan tanggal 1 Agustus tahun 75. Jadi setelah 5 tahun saya berguru, lalu Pak Kasur mendorong saya untuk juga mandiri, akhirnya saya mendirikan sendiri. Gitu. Itu kegiatan itu saat itu tuh apa aja tuh?
Iya, sebetulnya bermain. Anak-anak selalu membawa bangku-bangku kecil begitu. Yeah. Kemudian ya udah bermain gembira di situ, menyanyi, melompat-lompat. Kemudian mungkin karena itu di taman terbuka ya, lalu ada beberapa misalnya belajar meniti begitu, belajar melompat tapi tidak terlalu tinggi gitu. Jadi intinya merangsang berbagai aspek kegiatan motorik kasar anak-anak. Selain juga motorik halus, misalnya menggambar, ada unsur menggambar, ada unsur juga menyanyi, ada unsur gerakan menari, action song, jadi menari sambil bergoyang, sambil misalnya lihat ibu kelinciku sambil lompat-lompat, misalnya begitu. Nah itu dalam waktu 1 jam tuh anak-anak senang sekali gitu. Jadi setelah itu baru setengah jamnya mungkin istirahat, mungkin mereka membawa bekal, makan masing-masing. Iya. Semacam piknik berarti ya? Iya, semacam piknik aja. Dan mereka bawa bangku-bangku kecil sendiri gitu. Dan itu dilakukan setiap sore berarti? Seminggu sekali? Itu seminggu sekali. Ya. Nah akhirnya cukup banyak, jadi ada mungkin 3-4 kelompok. Jadi dulu misalnya Senin, Rabu, Jumat misalnya itu, tapi mungkin juga ada Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu misalnya gitu. Nah, ketika pada akhirnya sudah membuat istana kanak-kanak gitu, kan semakin membesar nih. Iya. Pengaruhnya semakin banyak dan orang tua kayak, menarik ya, gue pengen ikutin anak gue gitu kan. Akhirnya jadi makin ramai tuh. Nah itu kewalahan nggak sih Om Seto? Iya, saya ajak juga teman-teman mahasiswa. Untuk dampingin, bantuin gitu ya? Iya. Jadi saya ingat salah satu teman yang ikut waktu itu ada Ibu Dini, namanya Kak Dini, Kak Dini Cokro, yang kemudian kemarin sempat jadi duta besar di sebuah negara di Amerika Latin. Gitu. Lalu ada Kak Ida, Kak Frida, sekarang sudah jadi guru besar di Fakultas Psikologi UI. Gitu. Jadi ya, dari kegiatan-kegiatan itu akhirnya juga terus berkembang dan juga memotivasi dari mahasiswa saat itu. Gitu. Dan diundang ke TVRI pertama kali. Apakah TVRI itu ngelihat kayak, apakah ini rekomendasi dari Pak Kasur atau melihat Kak Seto sendiri yang punya movement yang menarik gitu untuk anak-anak? Nah, saya ingat waktu diundang untuk mengisi acara Anikarya anak-anak itu begini. Saya udah mahasiswa, jadi memang saya sudah sering menjadi asisten Bu Kasur, menyiapkan alat-alat di Taman Indria, begitu ya. Terus sudah mahasiswa, saya juga dipercaya sebagai penyiar dari atau pembawa acara dari Universitaria yang saya bilang tadi. Nah, tapi saya juga aktif di mahasiswa sampai tahun 78 itu saya terpilih sebagai menggantikan Ketua Dewan Mahasiswa UI saat itu, yang karena sebagian ditangkap karena kasus waktu itu dengan kerusuhan itu ya? Ya demo-demo dan segala macam ya gitu. Nah, kemudian karena saya sebagai salah satu pengurus di MUI, tapi ketua dan beberapa lain ditahan, ditangkap, akhirnya saya didaulat oleh teman-teman untuk menjadi pejabat ketua Dewan Mahasiswa UI. Gitu. Nah, tetapi waktu itu suasana memang ramai ya, suasana ramai waktu itu mengkritisi Presiden Soeharto waktu itu. Nah, kemudian ITB sudah mogok kuliah sebagai protes. Lalu protes massal itu? Iya, lalu ITB mengatakan, hei UI, ayo dong mogok dong. Nah, saya akhirnya rapat malam hari dan diam-diam waktu itu diawasin Intel. Wah, hati-hati itu. Rapat dalam keadaan rapat gelap ya. Rapat gelap artinya rapat matinya digelapin, lampunya digelapin. Karena gitu. Saat itu ketika kumpul-kumpul itu nggak boleh. Iya. Gitu. Nah udah akhirnya diputuskan mogok kuliah besok ya, oke. Jadi ada yang umumkan nih, oke siap gitu. Saya ingat waktu itu saya lupa tanggal berapa, tapi kemudian saya berdiri di atas mobil begitu, lalu saya pidato, teman-teman, mulai sekarang saya nyatakan kegiatan mahasiswa UI dinyatakan mogok kuliah untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah,
waktu proses sama di ITB diserbu oleh militer waktu itu sampai banyak luka-luka kan. Tapi sebelumnya kami sudah siapkan pagar betis, begitu ada suatu masuk kita jangan lawan, terus masuk mundur. Udah semua mundur, udah kita kabur kocar-kacir lah gitu ya. Udah, wah saya bersembunyi di mana gitu. Akhirnya udah pas pulang, rupanya udah dijemput sama Intel, dipanggil ke bukan kantor polisi tapi ke Kodam waktu itu. Om Seto? Iya. Jadi saya dan beberapa teman gitu ya, udah dipanggil ke Kodam, akhirnya menghadap. Nah waktu itu yang menerima saya adalah Kasdamnya. Saya ingat Bapak Edi Nalapraya waktu itu. Jadi begitu saya masuk, dia bilang, "Doh, kamu bukannya gurunya anak saya?" Gitu tiba-tiba. "Kamu kan Kak Seto ya? Gitu. Yang ini kegiatan di Taman Ria itu?" "Ya siapa?" Udah. Yang lain suruh keluar dulu. Seto, berjuang bisa banyak cara. Kamu udah cocok di dunia anak-anak. Udah, nggak usah yang gini-gini, nggak usah. Ini bahaya sekali. Gitu. Jadi rupanya putri beliau itu murid Om Seto. Iya, di situ. Jadi kamu kan gurunya anak saya. Gitu. Ya, oke. Terus langsung antar dia kembali ke rumah. Udah, jadi pas dipulang, ada surat di tempat, saya masih tinggal di tempat yang sebagai pembantu rumah tangga itu kan, surat panggilan ke TVRI. Udah langsung, jadi udah besok paginya saya datang, langsung, "Kak Seto, Anda dipercaya mengasuh acara baru, namanya Aneka Ria Anak-anak." Gitu. Nah waktu itu belum dengan Kak Heni, masih dengan Kak Gatot Sunyoto, yang Tongki itu, yang boneka Tongki. Itu, ya. Nah itu waktu dengan beliau, kemudian sempat dipasangkan dengan beberapa yang lain, ada Mbak Ati Kosi Endang, ada Mbak Rafika Duri, dan akhirnya terakhir dengan Kak Heni Purwonegoro. Tapi ya udah setelah itu, ya saya pamit sama teman-teman karena situasi ini saya sementara nggak usah kegiatan di kampus, kegiatan sebagai aktivis mahasiswa lagi dulu. Biar saya izin, saya aktivis untuk kegiatan perlindungan anak. Gitu. Udah, jadi bahkan kegiatan ada teman mahasiswa waktu itu ketua MPM ya, waktu semacam Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, semacam MPR-nya lah gitu. Itu saya undang untuk juga nyanyi dengan anak-anak supaya ya udah mahasiswa juga bisa kok mengasuh anak-anak juga. Nah sejak itulah mulai di Aneka Ria Anak-anak bersama Kak Heni Purwonegoro itu. Itu berapa lama tuh acara, Om Seto? Dari tahun 78 sampai saya kegiatan itu juga, saya tahun 79 diundang ke Jepang waktu itu juga. Iya. Ya, karena sudah mulai dikenal sebagai semacam sahabat anak lah gitu ya. Ya untuk mendongeng, untuk melakukan kegiatan seperti yang saya lakukan di Aneka Ria Anak-anak juga gitu. Nah, itu kalau nggak salah 85 masih, sekitar 87-88 begitu. Itu sudah selesai kegiatannya. Kemudian 89 saya diundang ke sebuah kegiatan televisi baru, TPI waktu itu, juga membuat acara apa terserah apa. Nah saya mulai ini kan boneka si Komo. Nah itu. Ini nih yang menarik. Karena sampai sekarang si Komo tuh masih harum. Kalau lagi macet, si Komo lewat. Masih betul. Ada aja ngomong kayak gitu tuh Om Seto sampai sekarang. Jadi apa namanya? Yang saya dengar bahwa si boneka Komo ini tercipta ketika lagi di Sanggar Pak Kasur atau gimana tuh Om Seto? Iya, memang waktu itu saya ingat pas menjelang 75 ya. Waktu itu kan ada lagu beliau yang si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Nah, saya bilang, aduh kancil sebenarnya maskot khas Indonesia kan. Mungkin paling yang ada mungkin Malaysia ada, tapi yang di tempat lain ada hanya di Indonesia. Nah, sebetulnya maskot sahabatnya anak-anak nih, mereka kok dibilang nakal, suka mencuri, terus ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Jadi saya pikir ada agak sedih juga ya. Nah saya terpikir binatang apa yang khas Indonesia yang bisa ditampilkan sebagai tokoh juga begitu. Komodo. Nah
waktu itu masih cari burung cendrawasih waktu itu. Saya kasih nama cendrawasih Irian Jaya waktu itu masih nama itu. Tapi Papua Nugini punya gitu. Apalagi yang ada, waduh, satu-satunya di dunia yang ada adalah di Pulau Komodo, yaitu Komodo ini. Nah kalau si Komodo terlalu panjang, antara si Komo atau si Modo. Gitu. Lebih cocok saya si Komo. Gitu. Ya udah, akhirnya mulai lahir lagunya dulu. Lagu si Komo. Itu ya, waktu itu belum. Waktu itu sebagai pembuka ini si Komo, itulah nama saya. Si Komo, anak yang sederhana, gitu dan seterusnya. Jadi itu mulai itu. Dan tahun 85 sempat saya tampilkan di TVRI bersama Kak Eni waktu itu. Tapi sekali kurang menggigit lah istilahnya. Nah begitu saya 89 ditawari untuk bikin acara di TPI waktu itu, ya sudah akhirnya itulah mulai berkembang dengan dongeng boneka tadi. Gitu. Komo, hey mau kemana? Nah itu lahirnya lagu Macet Lagi. Setelah begitu populer, lalu saya bikin besar waktu itu. Saya jadi diisi orang gitu dengan gerakan tarian, lalu ada operet semacam Barney lah tokohnya besar gitu. Jadi ada Komo, ada Ulil, ada Belu, Piko, nah Dompu, ya. Nah, suatu saat pertunjukan di Samarinda, nah panitia mengajak sebelum muncul di gedung pertunjukan, diajak jalan-jalan pagi, hari Minggu pagi supaya orang tertarik gitu. Nah gara-gara jalan-jalan pagi si Komo lewat, semua pada minta foto, minta salaman, macet jalan. Sejarahnya di situ. Polisi bingung waktu itu. Nah, akhirnya lahirlah lagu. Karena dari lagi. Polisi jadi bingung. Orang-orang ikut bingung. Itu. Akhirnya teka-teki masa kecil gue terjawab sudah sekarang. Betul. Karena itu menarik sih, karena semua orang tuh sampai sekarang tuh mengingat. Menurut Kasih tuh kenapa ya? Maksudnya memorable sekali kali ya? Iya, ya mungkin terkait tadi karena sekarang di mana-mana sering macet. Nah, lagi macet lagi gara-gara si Komo lewat itu ya memang hanya itu ya. Yang ada ya udah akhirnya jadi apa ya, kata-kata yang sangat ini macam lagi gara-gara si Komo lewat. Sampai sekarang tuh masih dipakai tuh sama orang-orang tuh. Kita breakdown karakter dari si Komo. Si Komo adalah karakter utama. Iya. Binatangnya adalah Komodo. Iya. Ulil adalah ulat ya. Iya, ulat. Nah, waktu itu sebagai tokoh yang kreatif. Nah, anak kreatif itu kadang-kadang ngejahil kan, suka ganggu, suka ini. Nah, waktu itu ulat jahil. Ulil. Gitu, ya. Ulil tuh ulat jahil. Ya. Kemudian ada Belu, itu bebek lucu. Lucu. Lalu Dompu, itu domba putih. Nah, Piko ini karena di mana-mana mengkampanyekan kan jangan lupa minum susu supaya badannya kuat atau kokoh. Nah, sapi kokoh akhirnya jadi Piko. Gitu. Piko itu sapi kokoh. Ulil ulat jahil, Dompu domba putih. Terus tadi siapa Om? Belu bebek lucu. Piko sapi kokoh. Nah, Om Seto sebagai pengisi suara dari Komo. Komo dan Ulil. Ulil juga Om Seto ya? Cuma Ulil itu waktu itu kan direkam masih pakai pita kan. Jadi dipercepat begitu. Jadi kayak suara Cipmang gitu ya. Betul. Jadi suara saya juga begitu. Jadi saya bikin skenarionya. Jadi pas lagi Ulil itu saya rekam sendiri gitu suaranya. Nah, nanti tinggal diedit begitu. Kalau Dompu yang ngisi suara siapa tuh? Waktu itu ada ibu pengisi suara dari itu kan direkamnya di sanggar cerita di Prativi waktu itu ya. Aduh, kayak saya bilang Ibu Eli namanya. Ibu Eli. Iya, pengisi suara waktu itu. Kalau Mu itu siapa tuh? Itu Kak Nunu. Kak Nunu yang main musik. Nah, musiknya pun itu semua lagu-lagunya mengisi Kak Nunu. Nah, sering juga Kak Heni membantu suara lagunya. Jadi suara saya yang pelok campur selendro ini bisa terangkat jadi lebih rapi oleh suara Kak Heni itu. Tapi ini Om ya, maksudnya
suara Om Seto tuh khas banget, bulat dan ngebas gitu. Apalagi ketika memainkan peran si Komo gitu. Si Komo ya. Halo Ulil. Kalau sudah weleh. Nah, itu kata weleh itu dari mana tuh Om? Nah, itu saya ingat pada waktu saya remaja masih SMA, itu nonton Ludruk di Kediri waktu itu. Di pertunjukan Ludruk. Nah, waktu itu ceritanya adalah Warok. Nah, ada Warok Suromenggolo, ya, tokoh Warok tuh. Nah, Warok Suromenggolo itu yang paling hebat, begitu dia menang langsung weleh. Gitu. Itu terekam sekali di saya ya. Jadi begitu masing-masing harus punya suara khas atau ucapan khas, ya udah si Komo itu ya weleh gitu. Dan skrip Om Seto sendiri yang tulis? Semuanya saya sendiri. Itu berapa episode tuh Om, inget gak Om? Si Komo ini? Sebentar ya. Puluhan ada? Iya, pokoknya sekitar 70-an lah. 70-an ya? Wah itu gokil sih. Di saat itu tuh namanya masih Televisi Pendidikan Indonesia. Iya, televisi TPI. TPI itu saya ingat banget waktu pagi-pagi tuh kayak pelajaran ya. Fisika, bahasa gitu kan. Betul. Belum jadi dangdut-dangdutan ya. Masih pendidikan. Pendidikan Indonesia. Pendidikan, namanya kan Televisi Pendidikan Indonesia. Nah, jadi ini seru banget karena sekali lagi masa kecil, teka-teki masa kecil gue tuh akhirnya terjawab. Dompu Domba Putih ya. Dulu ada nih Om, teman SMA saya punya tetangga namanya Dompu, dipanggil Domba Putau karena dia narkoba. Itu emang kacau tuh anak. Gak boleh diikuti ya narkoba, jangan, gak boleh. Nah, dan akhirnya skrip Om Seto semua, musik Kak Nunu. Lagu-lagu juga saya semuanya. Lagu-lagu Om Seto juga? Iya. Karena kan ada lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba nyanyi kan ya? Iya. Si Komo dan teman-temannya itu. Iya. Oke. Betul. Nah yang dulu nyanyiin si Komo tuh siapa Om ya? Penyanyi cilik ya Om ya? Oh waktu itu Melisa. Dari putranya yang punya Gajah Mada Record itu. Oh Melisa yang abang tukang bakso? Iya. Oke. Iya, Melisa itu tuh putra dari yang Gajah Mada Record. Gajah Mada Record ya. Oh, iya. Dan saat itu tuh memang dunia anak tuh punya lagu anak banget ya, Om. Betul. Kental sekali gitu. Iya. Dan kemudian kan ada Papa T-Bob. Nah, lagu Macet Lagi itu kami ciptakan bersama dengan Papa T-Bob. Papa T-Bob. Iya. Oke. Almarhum Papa T-Bob. Iya, almarhum. Saat itu penciptanya Papa T-Bob tuh ada Sunarwan kalau nggak salah, Sunar One, terus salah satunya adalah yang ya paling pecah adalah si Komo. Yang nyanyiin tuh Melisa, abang tukang bakso nih. Kalau misalnya generasi yang sekarang belum tahu siapa itu Melisa, bisa googling. Abang tukang bakso. Iya. Dan semut-semut kecil loh, kalau nggak salah deh. Semut-semut kecil. Kalau nggak salah Melisa deh nyanyi deh. Iya. Nah, lagu anak nih Om. Sekarang kan lagu anak-anak itu kan menyanyikan lagu orang-orang dewasa atau lagu-lagu TikTok gitu. Iya, betul. Nah kemarin ngeliat nih TikTok Om Seto tuh masih dengan dunia anak pasti. Lagu-lagu anak ini apakah misinya untuk mengembalikan kejayaan lagu anak atau gimana tuh? Iya, memang dari berbagai teori kan dikatakan ya kalau anak-anak ini juga akan terbawa pengembangan kepribadian, karakternya itu oleh berbagai aktivitas yang dilakukan termasuk aktivitas menyanyi. Jadi kalau lagu-lagunya itu lagu ceria, anak-anak mudah diingat, mudah dinyanyikan itu ya anak-anak akan senang menyanyikan dan otomatis itu juga menjadi semacam sugesti untuk memotivasi misalnya rajin belajar atau cuci tangan sebelum makan atau mungkin menjalani ibadah dan sebagainya itu. Ya harus mengelilingi kehidupan anak-anak dengan lagu-lagu yang memang untuk anak tadi. Untuk anak. Begitu. Tapi zaman sekarang kan kita susah menemui Om ya lagu untuk anak gitu yang memang benar untuk umurnya gitu kan. Iya, betul. Menurut Om Seto tuh gimana fenomena itu Tom? Ya ini tentu harus kita upayakan bersama ya. Makanya kami juga kampanyekan gerakan Sasana. Saya Sahabat Anak. Nah waktu itu kami misalnya dipanggil oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Ya, beliau juga mengatakan, aduh kenapa sih anak zaman now kok kecanduan gadget dan sebagainya begitu ya. Ya memang karena modelnya yang terdekat adalah gadget. Ayah bunda kadang-kadang sibuk, belum bikin konten atau belum balas WA atau apa segala macam. Nah anak akhirnya ya tertular itu. Maka saya ajak Bapak Presiden dan beberapa menteri untuk yuk kita dolanan kembali bersama anak-anak. Jadi waktu itu menjelang
dalam rangka pendidikan nasional tanggal 4 Mei 2 tahun yang lalu, itu saya ajak Presiden, waktu itu ada Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, Menteri PMK, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, itu untuk bermain dengan sekitar 700-an anak di halaman samping Istana Merdeka. Jadi yaitu supaya anak-anak kembali bermain yang aktif lah secara motorik kasar tadi, yang melompat, ya berlari, kejar-kejaran dan sebagainya. Jadi kami ajak mempopulerkan permainan tradisional. Oh, dulu kayak ada gobak sodor, engklek, main egrang, ogorban, mendorong ban dan sebagainya. Jadi akhirnya waktu itu bahkan Pak Presiden, Pak Jokowi ditemani oleh Ibu Iriana juga, bermain bersama juga. Main permainan itu juga? Iya, permainan gobak sodor. Beliau pandai sekali main ogorban juga. Gitu ya. Nah, setelah itu kami ajak gubernur. Waktu itu Gubernur Jawa Barat dan Gubernur NTB juga di masing-masing tempat begitu. Dan ini fakta menarik bahwa Om Seto ini atau Kak Seto selama dari zamannya Pak Soeharto ada 6 presiden kalau nggak salah Om ya, semua manggil Kak Seto. Jadi 6 presiden kecuali Bung Karno. Karena kan Seto masih kecil Om ya pasti ya. Iya, waktu itu saya umur 7 tahun sempat ketemu beliau. Oh, sempat ketemu tapi? Iya. Bahkan dikenalkan ini kembar. Beliau tahu loh, Seto tuh artinya putih, Kresno itu hitam. Karena waktu lahir saya agak putih, dia agak hitam. Nah, yang ngasih nama juga dokternya. Gitu. Jadi nama saya itu di akta hanya Seto sama Kresno udah. Hanya 4 huruf itu. Nah, pada waktu ketemu terus dikenalkan, kamu siapa? Saya Seto, ini Kresno. Loh kok Seto kok nggak putih? Namanya kecil, suka main di kali, main palang-palang hitam gosong kan. Gitu kan. Saya ingat itu. Tapi setelah dengan Bapak Presiden Bapak Harto terus sampai Pak Jokowi ya, karena sudah dikenal dengan nama sebutan Kak, akhirnya beliau juga memanggilnya juga Kak juga. Bayangin Presiden manggil Kak Seto doang. Tapi ada ini gak sih pasti semua orang bertanya-tanya ya, apakah pihak keluarga manggil Kak Seto juga, atau karena kalau dia kan dan anak lain manggil ayah ya, ayah Bunda gitu. Katanya dia bilang anaknya manggil Kak nggak Om? Ya enggak lah, manggilnya ayah, masih manggil Kak juga. Nah, yang unik lagi mertua saya panggilnya juga Kak. Jadi ibunya Bunda nih ya? Bapaknya Bunda ya? Ibunya, bapaknya sudah nggak ada. Oh, oke. Manggilnya Kak Seto. Ini kocak banget tuh. Dan banyak sekali lagi banyak yang bilang kenapa sih resep awet muda gitu kan. Om Seto ini punya rumusnya. Rumusnya adalah gembira. Bener Om ya? Iya, pertama memang harus selalu gembira ya, selalu optimis, selalu penuh rasa syukur. Tapi kemudian juga saya ambil dari singkatan huruf-hurufnya. Jadi GEMBIRA. G-nya? Nah, G adalah gerak. Jadi jangan mager. Jangan jadi kaum rebahan. Gerak nih Om ya. Gerak. Jadi ya itu minimal apa lompat-lompat atau saya nyapu, ngepel dari dulu udah biasa juga kan. Jadi itu dengan gerak itu darah mengalir lancar sehingga akhirnya lebih fit lah gitu. Dan otak juga lebih enak mikir. Otak lebih enak mikir, betul sekali gitu. Lalu E adalah emosi cerdas. Emosi cerdas. Jadi kalau saya ditanya pernah marah nggak? Marah, iya pernah. Tapi marah yang cerdas tidak menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam. Tidak melempar piring. Tidak mengumpat, menyebut segala koleksi binatang, kebun binatang. Tapi saya kepada anak marah waktu kecil. Sayang, ayah marah. Waktu janjikan mau belajar sama-sama misalnya. Jadi marah tapi tegaskan tanpa merusak persahabatan. Gitu. Saya dengan istri juga, Bunda, ayah marah. Waktu itu kenapa begini? Gitu. Tapi tidak membentak dan sebagainya enggak. Gitu. Jadi emosi cerdas. Emosi cerdas tuh. M-nya adalah makan dan minum teratur dan juga yang berkualitas. Nah, buat saya berkualitas bergizi tadi yang murah meriah, sayur, buah dan tempe itu. Jadi saya selalu
mengkomandakan, ayolah kita jadi bangsa tempe. Nah, kalau dulu Bung Karno pernah mengatakan jangan jadi bangsa tempe, karena waktu itu tempe dibuat diinjak-injak kan. Jadi jangan seperti terjajah gitu. Tapi sekarang tempe kan dibuat sudah dengan pabrik ya, kondisi yang baru. Jadi higienis. Dan iya, sekarang di Jepang, di Belanda, Amerika. Mahal banget tuh. Iya. Karena gizinya memang luar biasa gitu. Makan. Nah, B-nya adalah bersyukur, beribadah, dan berdoa. Itu penting. Jadi saya pun walaupun jadi gembel, jadi saya penuh rasa syukur. Saya masih sehat, saya masih kuat, dan sebagainya. Kemudian ya menjalani ibadah dan juga ya berdoa. Nah, berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga mendoakan orang lain. Mendoakan sekarang para tenaga kesehatan, tenaga keamanan supaya tetap dilindungi dan sebagainya. Lalu I, nah I-nya adalah istirahat. Saya sangat disiplin mengatur waktu istirahat. Tidur saya upayakan, saya relatif hampir setiap ini malam jam 10 sudah tidur. Jam 10? Ya. Udah tidur tuh ya? Sudah tidur. Masuk kamar berarti jam setengah 10, jam 9 berarti? Iya, ya udah 9, yuk siap-siap tidur. Walaupun yang lain masih begadang. Tapi saya selalu jaga saya sendiri. Dan itu memang dari waktu jadi gelandangan pun ya saya atur waktu istirahat. Meskipun gelandangan? Iya. Istirahatnya harus cukup apa? Iya. Sehingga saya sekarang ini, saya seperti Kabayan. Kenapa? Jadi pelor. Jadi begitu nempel molor udah. Saya gampang sekali tidur. Wah, itu anugerah tuh Om tuh. Iya, makanya. Jadi apapun juga, mau ada bom, ada apa, udah tidur lelap aja gitu. Nah, itu juga salah satu kunci buat saya untuk tetap fit ya. Karena istirahatnya diatur betul-betul gitu. Lalu R-nya adalah rukun. Rukun dalam keluarga. Oke. Jadi ibaratnya kemesraan ini janganlah pernah berlalu. Benar. Kemesraan ini. Kemudian rukun dan ramah juga. Ya, ramah kepada siapapun juga ya, tebar senyum lah. Gitu. Dan terakhir A adalah tetap aktif berkarya. Meskipun sampai umur berapapun Om. Iya, jadi sampai sekarang saya juga masih bikin lagu, saya masih bikin buku. Kemarin juga 4 April kemarin saya launching buku mengenai perlindungan anak, ya. Kemudian ya artikel-artikel di media, saya menulis buku kuliah dan sebagainya, penelitian. Jadi supaya ya semua fisik, otak dan emosi tetap salurkan dengan cara yang tepat. Dan itu mencegah pikun tuh Om ya? Iya, betul. Karena kita tetap aktif. Iya, dengan aktif betul. Dengan cara demikian ya itu tadi mungkin supaya juga bermanfaat pada lingkungan. Betul. Gitu. Dan ini adalah Om Seto ini sebentar lagi mau jadi profesor Om ya? Ya sedang menunggu saja, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan mohon doa dari amin. Ya Kak Gofar dan semua teman-teman semuanya. Di umur 70 tahun masih belajar. Dan pepatah kuno mengatakan jangan pernah berhenti belajar, tuh bener Om ya? Betul sekali, betul sekali. Karena nggak pernah berhenti yang namanya ilmu ya. Kita selalu tiap hari tuh mendapatkan sesuatu yang baru Om ya. Betul sekali itu. Dan itulah dia tuh contoh Om Seto umur 70 tahun. Dikit lagi jadi profesor. Mudah-mudahan amin. Yang penting jangan lewat 70. Kalau udah lewat 70 nggak bisa lagi. Jadi saya juga lagi sambil harap-harap cemas mudah-mudahan segera keluar lah. Amin. Segera. Udah lama diusulkan. Ya. Oke. Nah, sekali lagi gembira itu. Tadi ada singkatannya nih Om. Tapi pernah nggak sih Om yang marahnya emosi banget gitu, yang sampai udah di ubun-ubun gitu? Ya, saya punya resep. Ya, anak-anak tahu. Kalau saya misalnya di kamar mandi sudah terdengar lagu-lagu seperti Molo Hodo Masalah, lagu Batak. Manang nahurang mambahen dahu dan sebagainya gitu ya. Nah, itu wah ini ayah lagi marah. Om Seto malah nyanyi. Hebat. Gitu. Jadi pokoknya lagu apa? Kalau lagu anaknya saya gitu ya. Itu wah ini ayah marah nih. Jadi diledakkan aja. Itu tadi maksudnya emosi yang cerdas itu ya antaranya juga begitu. Karena kalau nggak dikeluarkan juga jadi sakit juga. Jadi sakit, gitu. Ledakkan dengan nyanyi, ledakkan dengan karya, nulis.
Di rumah saya ada gambar-gambar yang coret-coretan, ya, gaya kayak semacam Avandi begitu ya. Nah itu juga lagi marah tuh. Oh. Ada merah, ada biru, ada hitam, ada apa gitu. Jadi tapi akhirnya jadi sebuah yang indah kan gitu. Jadi mengubah sesuatu yang negatif itu menjadi positif, tetapi energi yang negatif tadi terbuang, gitu, tersalurkan begitu. Oh ini gue harus belajar banyak dari Kak Seto nih kalau lagi marah. Besok-besok gue harus nyanyi lagu Batak. Nah, apa namanya, itu patut dicoba sih ya. Intinya adalah dikeluarin aja. Iya, tapi dengan cerdas itu ya, Om ya. Iya, outputnya betul. cerdas gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kemarin kita kan sempat beberapa kali janjian nih Om nih. Sama Om Seto kan apa namanya, harusnya bukan hari ini tapi minggu kemarin, tapi karena Om Seto lagi kondisinya tidak memungkinkan sekarang gitu kan, dan sekali lagi terima kasih udah menyempatkan datang nih Om nih. Iya. Apa namanya, sekarang tapi udah lebih baik kah atau gimana nih Om keadaan Om Seto? Iya, memang selama ini kan relatif hampir jarang sakit ya. Artinya paling kalau sakit masuk angin biasa buat lari-lari juga udah keluar anginnya ya. Nah kemarin memang sempat periksa ke dokter, ternyata memang didiagnosis sebagai semacam cancer di prostat gitu. Nah kemarin sudah MRI. Nah sekarang harus diketahui jinak atau ganas gitu. Jadi nanti ada biopsi 2-3 hari lagi. Itu jadi akhirnya ya sudah, tetap kita harus hadapi. Dan ini mungkin kegiatan terakhir sebelum saya harus ada pemeriksaan lagi, periksa darah, periksa jantung, dan sebelum, karena operasi itu kan juga diperlukan itu gitu. Jadi ya sudah, alhamdulillah bisa. Mudah-mudahan nanti semua mohon doa restu dari Kak Gofar dan juga sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan semua lancar. Kita doakan Kak Seto semoga cepat keluar dari kesulitan ini Om ya. Baik. Iya, tapi benar harus dihadapi. Amin. Iya, betul. Harus tetap hadapi dengan penuh berasa syukur dan tetap dengan doa-doa. Nah, gitu. Kalau kita lagi kepikiran kayak gitu, Om. Kepikiran banget gitu kan, kayak ada sesuatu yang bikin kita jadi minder gitu ya. Entah itu kondisi kita atau apa yang sedang dialami sama kita gitu Om. Karena banyak sekarang anak-anak tuh yang mental health issue tuh lagi marak diomongin nih gitu. Soalnya gini Om, saya melihat fenomena sekarang di anak-anak muda zaman sekarang adalah pertama banyak meskipun nggak semua ya, banyak yang kayak memvonis dirinya sendiri tanpa bantuan psikiater atau psikolog. Entah itu bipolar lah atau skizofrenia lah, dia memvonis dirinya karena bermodalkan Google. Atau melihat dari film gitu kan, kalau orang kayak gitu namanya bipolar ya. Gue bipolar tuh. Dan semacam ada kayak dalam tanda kutip kebanggaan tersendiri bahwa dia punya mental health issue gitu. Sedangkan kita tahu bahwa nggak boleh yang namanya memvonis diri sendiri kecuali orang yang berwenang. Betul. Menurut Om Seto gimana tuh Om fenomena kayak gitu tuh, yang mental health issue yang lagi berkembang di remaja zaman sekarang Om? Iya, intinya kita ini hidup perlu bantuan orang lain. Itu. Jadi siapapun juga ya, sehebat apapun juga, saya kira tetap perlu bantuan orang lain. Ya. Saya punya sahabat-sahabat yang zaman dulu jadi gelandangan, jadi pembantu, jadi office boy dan sebagainya, itu saya masih punya teman-teman itu. Jadi saya selalu juga minta bantuan itu. Nah, mungkin kalau memang dimungkinkan ya tanya pada orang-orang yang memahami, makanya perlu bantuan profesional misalnya. Jadi kepada teman-teman, sahabat-sahabat remaja misalnya begitu ya, mungkin dengan orang tua, mungkin juga dengan guru, ya mungkin kalau di sekolah ada guru BP, mungkin juga ada psikolognya. Kalau memang memungkinkan juga entah di puskesmas atau di rumah sakit juga ada semacam psikiater dan sebagainya. Jadi saya kira dengan cara demikian kita punya wawasan yang lebih luas dan punya gambaran yang lebih tepat lah daripada sekedar mereka sendiri begitu. Intinya minta bantuan Om ya? Iya. Karena nggak bisa kayak itu hadapin sendiri Om ya? Betul. Tuh, minta bantuan, jangan malu untuk ngomong ke orang lain Om ya? Soal masalah sendiri. Betul. Kalau bisa ngomong sama teman atau ngomong sama psikiater atau psikolog gitu. Kalau ngomong di sosmed karena percuma.
Nah, sekarang nih Om, kita punya games namanya Seberapa Terkenalnya Elu. Tadi ini mah udah pasti pada tahu, karena gini, gamesnya adalah kita menuliskan beberapa huruf gitu kan. Semakin sedikit huruf yang kita tulis dan keluar nama sang tamu, dia akan terkenal gitu, semakin terkenal gitu. Misalnya Kak Seto, kita huruf K, apakah keluar search-nya? Coba Kak. Oh, belum. A? Masih belum. Nah, ini baru nih Kak. Kak. Nah, Kakashi Hatake, kaktus, Kak Seto ada. Kakak pemain sepak bola, di bawahnya Kak Seto. Kak Seto, kita lihat search-nya Kak Seto. Kak Seto, agama. Semua orang tuh kepo banget sama agama orang gitu ya. Nah, Kak Seto parkur. Kak Seto homeschooling. Nah, Kak Seto meme, Kak Seto pendidikan, Kak Seto rambut. Kak Seto salto, Kak Seto school, Kak Seto nilai matematika. Nah, maksudnya apa nih? Ada yang search Kak Seto nilai matematika. Oh, nilai matematika saya paling tinggi 4. Oh, bener Om ya? Iya, dulu waktu kecil memang saya bukan tergolong anak yang cerdas ya. Jadi waktu itu ya sempat 4. Nah, tetapi ibu saya mengatakan, kamu nilai 4 itu untuk matematika, tapi untuk senyum kamu, untuk keramah tamahan kamu, untuk kebaikan kamu sama teman-teman dan sebagainya, itu yang juga harus dinilai. Gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan pada satu aspek saja, intinya begitu. Gitu. Jadi orang pintar banyak, tapi orang baik mungkin tidak terlalu banyak. Gitu. Jadilah lebih penting jadi orang baik. Itu dulu, ya, itu bahwa kemudian orang baik itu termasuk juga yang rajin belajar. Jadi mungkin kemampuan saya, kecerdasan saya tidak terlalu tinggi, tapi dengan rajin belajar, dengan mau tidak sombong, tidak arogan, rendah hati, nah itu lama-lama kamu juga akan bisa pintar. Gitu. Karena saya ingat kata-kata itu, saya menempuh S1 di psikologi, mungkin orang belajar psikologi untuk lulus saja 4,5 tahun rata-rata. Saya tahu berapa? 9 tahun. 9 tahun. Jadi saya sudah telat 2 tahun masuk perguruan tingginya, masih 9 tahun. Jadi 11 tahun saya baru lulus S1. Nah, kemudian berarti saya umur 30 tahun baru S1. Kemudian tahun 89 berarti umur berapa ya? Nah, ini matematika sama nih Om, matematika saya bener nih. Jadi umur 48 saya baru S2. Tapi saya terus untuk mengejar S3 tahun 93 berarti umur sekian. Ketahuan kan betapa nggak ada kalkulator. Sama. Gitu. Jadi 42. 93. Iya. 93. 42. Oh iya, 42 ya. Jadi tadi 38 saya baru S2, 42 baru S3. Nah, sekarang mau mendapatkan inginkan guru besar, udah hampir 70 tahun. Jadi, tapi ya itu, bahwa belajar itu sepanjang hayat. Itu saya, dan yang penting bukan gelarnya. Makanya bahkan waktu itu ibu saya, setelah saya ini ketemu sebelum beliau wafat, beliau bilang, kamu yang harus lebih bangga adalah gelar satu ini. Apa Bu? Saya bilang, Kak. Itu Kak ini. Gelar yang diberikan oleh anak-anak, oleh semuanya gitu. Jadi ya udah, itu sebagai hasil perjuangan dengan segala tadi kebaikan hati yang selalu ditanamkan oleh kedua orang tua saya. Iya, itu Kak, nggak semua orang bisa dipanggil Kak loh. Nggak semua orang bisa presiden manggil Kak ke orang lain. Nah, ini kalau soal homeschooling, ini menarik ya Om. Om Seto kan punya homeschooling sendiri. Iya. Nah, di situ kan ya kalau nggak salah Ayushita, Prilly di situ ya Om. Iya, betul. Terus yang drummer tuh Raya Prasetya gitu. Ada beberapa lah. Putra-putranya Mas Ahmad Dhani juga. Iya, Eldul di situ juga. Gitu. Nah, ketika Om Seto mendirikan sebuah homeschooling, berarti kan apakah menerapkan sesuatu yang baru di pendidikan Om setelah melihat pendidikan dari kurikulum yang ada gitu kan? Atau memang? Iya, itu dari pengalaman. Yaitu anak saya yang pertama, waktu itu kelas 3 SMP.
Itu tinggal 6 bulan ujian, tiba-tiba dia mogok sekolah. Dia bilang, ayah, bunda, aku nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Aduh capek. Kenapa sih? Nah, saya gali-gali rupanya dibully teman-temannya. Bully teman-teman termasuk juga saya berbullying melalui dunia maya juga ya gitu. Dia bikin tugas, dibilang itu bukan tugas kamu dan sebagainya. Akhirnya dia stres nggak mau sekolah. Nah, waktu itu sempat dipaksa oleh ibunya, oleh bunda. Ini sekolah mahal, kamu harus tetap sekolah. Lalu dia bilang, bunda, kalau aku dipaksa sekolah, aku lapor ketua Komnas Anak. Waktu itu ketuanya bapaknya sendiri. Daripada terjadi perang dunia dalam keluarga, akhirnya kita menggelar sidang umum MPR. Majelis Permusyawaratan Rumah. Dan sebelumnya kami gelar sidang kabinet terbatas. Berdua dulu. Nah akhirnya ya sudah. Jadi gimana? Ya kan di Amerika, di mana Australia ada homeschooling kan? Masa kita nggak bisa gitu? Nah akhirnya saya pelajari. Jadi ada undang-undangnya, undang-undang sistem pendidikan nasional, bahwa jalur pendidikan di Indonesia itu bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Gitu. Jadi ya sudah kalau gitu. Aku homeschooling aja. Gurunya siapa? Ya ayah bunda. Karena masih SMP ya, saya masih dalil Pitagoras, bangsa itu masih luar kepala lah, masih bisa diajarin gitu. Udah. Terus akhirnya ujiannya boleh ujian, tapi ujian paket waktu itu. Paket A, paket B, paket C. Paket B adalah SMP. Waktu pulang ujian yang hari pertama dibilang asik deh. Kenapa? Temanku ujian ya udah tua-tua. Ada kenek bis kota, ada pembantu rumah tangga, ada calon Pak Lurah, ada segala macam gitu ya. Oh ya, wah, ya udah. Tapi senang, asik kok gitu. Nah setelah itu lulus, dia coba masuk sekolah lagi di sekolah formal di tempat lain, pindah sekolah. Baru sebulan dia udah kapok lagi. Bahkan sekarang bullyingnya digebukin, dipukul segala macam. Waduh, ya udah aku terus saja homeschooling. Ya udah. Nah, SMA akhirnya sudah ini ya kita panggil juga guru les begitu. Akhirnya teman-temannya pada bilang, namanya Minu nih, istrinya Thomas. Iya. Nah, dia bilang teman-temannya pada bilang, enak ya punya nyokap bokap kayak lu, bisa memberikan keleluasaan belajar seperti itu gitu. Boleh nggak gue gabung? Boleh aja gitu. Gabung tuh. Akhirnya banyak yang ikut gabung. Akhirnya makin lama makin penuh. Diprotes sama tetangga kiri kanan, banyak mobil parkir rame. Ya udah, akhirnya kita sewa di suatu tempat ya, di depan itu ada sekolah polwan yang ada ruang disewakan, penuh juga. Akhirnya di sebuah gor Pertamina disewa 1 lantai gedung itu. Terus akhirnya juga makin penuh. Akhirnya sudah ada sebuah sekolah berstandar internasional yang tidak berkembang, muridnya sedikit, akhirnya dijual. Sudah, akhirnya dengan biasa cicilan uang bank ya, dibeli, ya sudah. Nah, akhirnya selama sekarang sudah belajar hampir 15 tahun, berdiri dengan gedung yang megah, dan dengan pandemi ini, akhirnya banyak orang yang semakin banyak masuk ke homeschooling. Karena sudah seperti homeschooling kan, nggak boleh sekolah kan. Iya, lewat Zoom gitu ya. Lewat Zoom dan sebagainya, ya sudah. Kita selama ini juga memang ada juga melalui melalui online, tapi juga kadang-kadang bertemu kan non formal. Jadi sekali-sekali ke sekolah. Bahkan ada kadang-kadang yang non formal itu seminggu hanya 3 kali, per hari hanya 3 jam. Belajarnya tuh? Belajarnya 3 jam, dannya Senin, Rabu, dan Jumat saja. Tapi hasil lulusannya yang diterima di kedokteran saja, yang pendirinya aja nggak diterima di 4 fakultas kedokteran negeri. Ini ada yang di UI, Gajah Mada, USU, dan Unhas, kedokteran. Ada yang diterima ITB, IPB, dan yang eksakta ya. Yang non eksakta ya di berbagai perguruan tinggi, di swasta maupun bahkan di luar negeri, 1 diterima di Harvard. Wow, itu gokil. Jadi dan beberapa yang juga di perguruan tinggi di Amerika, di Australia, di Raffles Design Institute dan sebagainya. Jadi ternyata mereka sukses. Tapi yang menjadi yang bintang film misalnya Mbak Nikita Willy kan juga di situ tetap berkarir juga, dan ada yang jadi sutradara, ada yang baru 1 tahun lulus sudah bisa buka coffee shop.
Jadi bisnis juga jalan, segala macam jalan. Jadi menjadi dirinya sendiri. Sehingga kami punya prinsip bahwa dengan belajar yang kapan saja, di mana saja dan dengan siapa saja, itu bisa belajar berkembang. Dan ibaratnya kita punya 5 tokoh, ya, ibaratnya namanya serba Rudi. Bisa jadi Rudi Habibie, bisa jadi Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin atau Rudi Hadiswarno. Wah, terakhir Rudi Sipit dong, pelawak. Iya, jadi intinya jadilah apapun juga sesuai, tidak semua harus jadi dokter atau insinyur kan. Mau jadi lawyer boleh, mau jadi seniman, mau jadi penyiar, mau jadi apa saja bisa. Toh semua juga bisa sukses. Apa nih Om yang dikembangkan apa ya? Ini kan masih mungkin teman-teman di sini masih buta soal homeschooling itu sebenarnya apa sih gitu? Ya, artinya kalau ada 8 standar sekolah ya, standar itu misalnya standar sarana prasarana, gedung harus begini kalau sekolah formal, standar waktunya, ya, standar prosesnya harus nggak boleh kurang dari sekian jam misalnya, standar gurunya harus lulusan ini, ya, S1 atau S2 dan sebagainya, lalu ada juga standar isi pendidikan, standar kompetensi. Artinya materinya itu harus terpenuhi dan standar evaluasi. Jadi di samping yang lain standar tadi. Nah, homeschooling itu hanya 3 itu aja. Isinya sama, yaitu ada 5. Ada etika, estetika, iptek, nasionalisme, dan kesehatan. Jadi semua. Lalu standar kompetensi. Standar kompetensi kalau misalnya tadi, kelas 3 SMP harus tahu dalil Pitagoras, itu juga harus tahu. Ya, di umur ini apa segala macam, sama. Jadi materinya tidak kalah dengan sekolah formal. Ya, ini non formal atau informal. Materinya tidak kalah. Kemampuannya bahkan para homeschooler menantang kalau boleh saya tidak ujian paket, ujian sama dengan sekolah formal gitu. Tapi belum terpenuhi sampai sekarang. Gitu. Tapi ya itu kompetensinya sama, tapi prosesnya ya beda-beda. 3 jam sehari itu ngapain aja tuh Om? Ya, 3 jam itu yang di sekolah ya ketemu ya. Itu ya mempelajari materi-materi pelajaran. Nah selebihnya silakan. Kalau di beberapa sekolah formal kadang-kadang kan begitu bunyi bel bunyi AC goreng udah bisa pulang gitu. Kalau ini begitu selesai anak-anak Kak, kita manggilnya bukan Pak Guru atau Bu Guru tapi Kakak. Lah yang udah ada kakek aja dipanggil Kakak, masa yang masih muda-muda dipanggil Pak. Nah akhirnya Kak boleh nggak kami nggak pulang dulu, masih ingin belajar di sini. Malah lagi. Saking motivasi belajarnya jadi motivasi internal, bukan dipaksa, mungkin sekedar diobrak-obrak, tapi ya dibuat menyenangkan. Bahkan hari Jumat itu hari di mana anak boleh menunjukkan kebolehannya. Yang pintar main teater, yang pintar nyanyi, yang pintar musik, silahkan. Jadi semua bangga pada dirinya. Itu konsep dirinya positif, itu yang paling penting untuk belajar. Wah ini seru juga tuh. Tapi kalau untuk lulusan ke universitas itu bisa Om ya? Semua bisa. Semua bisa Om ya? Semua bisa. Bahkan pernah waktu itu ada salah satu perguruan tinggi teknik ya yang sangat terkenal menolak. Saya datang ketemu rektornya, saya bilang, Bapak, saya mohon izin, Bapak apa sudah baca undang-undang ini? Begitu beliau baca, aduh saya malu ya. Oke, mulai sekarang boleh kuliah di sini. Gitu. Nah, luar negeri juga boleh. Satu yang saya kira tidak mengizinkan homeschooler adalah Jerman. Jerman enggak ya? Jerman tidak. Tapi mau Amerika, mau Inggris, mau mana Kanada, Australia, Jepang segala macam menerima semua. Gitu. Semuanya kecuali Jerman ya? Iya. Jadi kalau mau studi di Jerman ya mungkin setelah itu pindah dulu formal. Formal. Gitu. Oke, sekarang ini kita sudah mewawancarai beberapa orang-orang. Baik. Apakah mereka kenal dengan Kak Aseto? Dari berbagai umur nih Om nih. Oke. Langsung yang pertama. Kak kenal Kak Seto nggak? Nggak kenal. Kak Seto? Tapi tahu. Tahu. Emang dia siapa? Dia emang nggak kenal. Yang punya Mutiara, sekolah Mutiara dah. Kamu tahu Kak Seto? Iya. Iya. Mutiara Indonesia. Seto Mulyadi nggak? Tahu. Siapa? Komnas Anak. Oke. Thank you ya. Iya. Kamu tahu Kak Seto nggak? Nggak. Anak zaman now nggak ada yang kenal. Bahkan anak kecil nggak kenal Kak Seto.
Mutiara bener Om ya? Ya, Mutiara Indonesia namanya. Indonesia bener. Terus Komnas benar. KPAI ya? Apa sih Om bilangnya? Enggak, bukan. Komnas Anak itu dulu namanya LPAI. Tapi saya beri nama Komnas Anak waktu itu belum ada KPAI. Jadi karena sudah ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, lalu saya beri nama Komnas Perlindungan Anak atau nama Polda Komnas Anak. Gitu. Nah, kita yang mendorong lahirnya KPAI, kemudian ya sudah berapa lama akhirnya kami sadar bahwa nama komisi itu adalah lembaga negara ya. Ya, kami tetap LSM, jadi akhirnya kembali ke nama lama, yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Oke, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen di Instagram. Ini total ada berapa pertanyaan sampai sekarang? Bentar nih. Di Instagram itu ada 2.885 pertanyaan. Oke, yang Dinar Candy ketawa tuh. Ian Kasela Raja, vokalisnya Raja nih Om, serupa tapi tak sama katanya. Ajos, tips parkour di usianya Kaseto gitu. Apa aja sih tipsnya, trik apa aja yang dikuasai nih katanya. Tips parkour gimana tuh? Apakah ada karena kan keseimbangan itu Om ya? Iya, artinya gini, waktu saya melakukan kegiatan itu, saya tuh belum ngerti parkour. Masih Cooper ya, saya gaptek juga. Jadi begitu kegiatan itu, saya sebetulnya hanya mencoba untuk menunjukkan saya dulu pernah akrofobia. Akrofobia itu apa? Akrofobia itu ketakutan pada tempat yang tinggi. Karena gara-gara pernah jatuh ya, sampai ke seleo dan setelah itu udah kalau tinggi. Nah, tapi akhirnya saya harus terapi. Terapi ya udah saya harus latih pelan-pelan dulu, lama-lama makin tinggi. Nah, akhirnya sampai ke genteng segala macam. Pernah suatu saat di luar kota sampai tingkat 8 waktu itu saya coba naik dan ya lompat-lompat bahkan salto di atas gitu ya. Untuk melatih saja, tapi tentu dengan perhitungan yang matang. Gitu ya. Nah, begitu saya melakukan kayak itu kok dibilang wah parkur. Padahal itu bukan parkur, itu parkir tuh. Parkir di atas. Ke atas parkir gitu ya. Jadi saya terus terang nggak ngerti trik apa saja yang dikuasai. Belum ada satupun yang dikuasai. Yang penting gerak dan ada perhitungan juga tapi ya. Iya, melatih keseimbangan itu dari dulu. Saya selalu untuk keseimbangan dalam hidup ya kita harus latihan terus keseimbangan begitu. Oke, pada berikutnya kalau kata Rico Lubis dia atlet streetball nih Om. Ceritain masa SMA kita dong ke dia, nanti aja tuh lu aja yang ceritain kok ya. Kalau kata Rai Hanazis 27 sahabat anak versus sahabat tante. Berikutnya udah dijawab pertanyaan ya. Anak Kaseto sekarang udah jadi apa aja sih? Kepo banget nih. Dia sekarang penari Om ya? Aktif nari Om ya? Iya, penari, mengajar tari juga, kemudian ya main film juga. Ya, gitu aja. Oke, berikutnya. Terus bawah. Nih atas bercanda-bercanda semua nih Om. Nih, Arif 29690, Kak, apakah ada peran KPAI dalam urusan kualitas penyiaran di televisi? Apakah KPI dan KPAI suka saling ngobrol dalam urusan televisi? Iya, sering orang salah, saya bukan KPAI, tapi saya LPAI, walaupun juga sering diminta sebagai anggota panitia seleksi yang memilih anggota KPAI maupun KPI. Kalau KPI itu Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, sering juga menjadi dewan juri untuk pemilihan KPI Awards dan sebagainya. Nah, memang kami sering koordinasi lah. Mungkin teman-teman komisioner KPAI juga sering dialog dengan komisioner KPI, itu kan dua-duanya lembaga negara kan. Kalau saya mewakili masyarakat saja sebagai LSM yang sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan dari dua organisasi tadi itu. Oke, jadi masih ngobrol Om ya? Iya, dan juga selalu kami lontarkan juga berbagai kritik, saran dan sebagainya. Oke, berikutnya Kaseto kalau dipanggil Kak sama anak sendiri bete nggak? Nggak manggil ayah, tadi udah dijawab. Iya. Bawa lagi di Twitter ya, coba Twitter. Twitter ada berapa? Bagaimana cara ngelurusin rambut biar nggak kayak gini? Dia malah tips rambut. Tapi emang dari dasarnya emang udah lurus Om ya? Iya, dari dasar lurus Om ya? Iya. Oh. Anak-anak saya juga
4 kan, 3 lurus, yang 1 agak keriting mungkin niru ibunya. Dan tadi pakai kemiri. Kemiri ya. Sampai sekarang. Minyak kemiri ya. Oke. Bayu Praba sebagai psikolog yang concern tentang anak-anak, bagaimana pendapatnya Kak Seto terhadap Gofar? Apakah membawa efek negatif atau positif? Iya, efeknya sangat positif karena saya termasuk murid beliau dalam hal kreativitas. Kreatif sekali. Makasih. Betul. Dan berikutnya nih ya, ini banyak bercanda-bercanda nih Om nih. Ada murid ya. Oh, salam deh. Di TK di Bilimon, ya TK Mutiara Indonesia di Bilimon itu. Moldi Satria, dia itu reviewer gadget Om. Terkenal Om. Handphone. Kapan-kapan boleh nanti kontak-kontakan ya, Mas Moldi ya. Iya. Dia reviewer handphone. Terkenal ya Om. Iya. Gadget gitu. Betul. Kalau di YouTube. Ya. Saya mau belajar gadget sama beliau. Gantian Om ya? Gantian. Saya jadi muridnya sekarang. Nama YouTube-nya Sobat HP. Ya. Itu orang itu. Baik. Oke. Deo Mahardika, kenapa nggak nampilin si Komo lagi sih? Bagus tuh Pak, kalau ada versi animasinya pasti anak-anak suka katanya. Iya, karena dibutuhkan ide kreatif, jadi saya mau ajak nanti Kak Gofar untuk bekerja sama menghidupkan kembali si Komo nanti. Oh, saya akan menjadi si Komo. Ulil, mana Ulil? Dompu. Betul. Berikutnya deh. Kak Seto mau dipanggil Kak sampai kapan nih? Gitu. Selain parkour ada bakat terpendam apa? Oh, banyak kalau bakat. Nulis lagu, dubbing, isi suara tuh. Terus banyak banget kalau misalnya bakat terpendam. Tapi mau dipanggil Kak sampai kapan tuh? Nggak bisa lepas ya Om ya. Kak terus sampai inginnya nanti pas ulang tahun bulan Agustus tahun ini diubah jadi Kek. Kak Seto. Jadi udah kakek-kakek Kak Seto. Oke, dari Mas Kavalera, Kak Seto, menurut Kak Seto tayangan-tayangan kayak gimana sih yang mestinya dilarang KPI? Apa aksi-aksi KPI selama ini sudah cukup dalam menjaga tontonan yang aman buat anak-anak? Iya, memang kami juga sering memberikan masukan, tapi intinya adalah tayangan yang tidak ramah anak, yang tidak membuat anak kreatif, anak mandiri, anak senang bekerja sama dan seterusnya. Jadi tayangan yang mengandung unsur kekerasan atau pameran kemewahan, hal ini tentu akan menimbulkan perasaan beberapa anak menjadi rendah diri, tapi mungkin mau mengambil jalan pintas dan sebagainya. Jadi ini yang sebetulnya bukan hanya saya, tapi mohon masyarakat semuanya juga aktif untuk bisa mengkritisi kalau ada lembaga-lembaga negara ini yang mungkin tidak menjalankan tugasnya dengan baik, apa itu KPAI, apakah KPI dan sebagainya, begitu. Nah, ini banyak banget ya Om, kita banyak banget dan pertanyaannya kebanyakan sudah di ini si Komo tidak diramaikan lagi, sudah tadi jawabannya Om ya. Iya. Menggandeng studio animasi ini bener sih, keren juga sih kalau ada animasi si Komo ini nih. Betul. Iya, mudah-mudahan nanti kita doakan Kak Seto membuat animasi si Komo. Amin. Kalau ada si Komo nanti pengisi suaranya pengennya masih Kak Seto atau enggak? Enggak, sudah harus ada kaderisasi. Kak Seto konsep aja. Iya, betul. Dibantu dengan scriptwriter segala macam. Betul. Sudah harus ada generasi berikutnya nih, Om ya. Iya, betul. Gitu. Betul. Terima kasih Om Setoni atau Kak Setoni udah atas kedatangan waktunya. Iya, Kak Gofar, terima kasih juga. Saya doakan cepat sembuh gitu. Amin. Cepat pulih gitu kan keluar dari keadaan yang sekarang. Cepat mendapatkan gelar profesornya. Amin. Dan terus menjadi sahabat buat anak-anak Indonesia Om ya. Siap. Oke, terima kasih Om. Iya, terima kasih Kak Gofar. Semuanya thank you banget yang udah nonton ngobrol kali ini. Gofar pamit, salam jempol kejepit. Jadi jempol kejepit itu keberuntungan ya. Meriam jagur. Artinya kita harus sama-sama beruntung dan semoga semuanya beruntung ya. Amin. Bye. Semua berkumpul di Soke Rizakun FM. Kalau saya tuh matematika saya tuh bagus kalau ada teman yang ngutang Om.